Rosiana dan sekarang aku ditemenin sama Lutfi dari tim teknisi dekoratif. Oke, nah hari ini kita ada di salah satu bangunan rumah yang kosong dan udah nggak kepake. Nah, kira-kira Pak, kita ngapain ya kita di sini? Nah, di sini tuh kita sekarang akan melakukan investigasi untuk mencari tahu permasalahan-permasalahan apa saja yang biasa terjadi pada tembok lembab. Nah, di belakang kita ini ada salah satu contoh permasalahannya. Pak Lutfi, ini apa sih contohnya? Nah, seperti yang bisa kita lihat, ini tuh permasalahannya itu diakibatkan akibat tembok yang lembab sehingga menyebabkan catnya ini sendiri mengapur atau mengelupas sehingga cat jadi rusak. Nah, selain permasalahan yang tadi, ada juga permasalahan akibat alkali. Serangan alkali ini menyebabkan adanya bercak-bercak berwarna kuning sehingga cat tidak seperti warna asalnya. Nah, selain itu juga ada juga permasalahan akibat effluence atau mengkristal akibat adanya serangan alkali yang lebih parah sehingga membuat garam-garam kalsium bisa merusak lapisan cat seperti ini. Sehingga lapisan cat terangkat akibat adanya garam-garam kalsium pada serangan alkali yang lebih parah. Nah, selain itu juga ada permasalahan akibat tembok lembab ini, yaitu memulaunya warna cat akibat tembok lembab. Jadi ada bagian yang lembab basah dan ada bagian yang kering, sehingga menyebabkan perbedaan warna atau cat belang. Pak, kalau misalnya cara untuk mencegah supaya permasalahan yang tadi dijelasin itu tidak terjadi, kayak gimana sih Pak cara untuk mencegahnya? Nah, cara untuk mencegah agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini, yaitu pertama, sebelum kita memulai pengecatan, kita harus mengecek dulu kelembaban pada tembok atau acian yang akan kita cat. Nah, itu sangat penting karena apabila RH-nya itu tinggi dan kita asal menggunakan sealer atau tidak menggunakan sealer sama sekali, itu akan memperpendek umur cat tembok yang kita pakai. Sehingga cat tembok itu tidak akan bertahan lama. Nah, setelah mengecek RH, kita sesuaikan penggunaan cat sealer sesuai dengan RH yang dibutuhkan atau kelembaban yang dibutuhkan. Apabila temboknya itu kelembabannya normal-normal saja, itu tidak usah menggunakan sealer atau cat dasar yang untuk tembok lembab seperti damsil. Jadi cukup menggunakan cat dasar Ataboy Alkali Resistant Wall Sealer saja atau Petaluk Alkali Resistant Wall Sealer saja. Cuman apabila RH-nya tinggi, itu kita bisa menggunakan Ataboy Damsil. Nah, seperti itu. Setelah kita menggunakan sealer, kita tunggu 2 jam sampai kering mengeras, kita bisa langsung menggunakan cat finish yang kita inginkan. Jadi sehingga umur dari cat finish yang kita gunakan juga lebih lama. Juga satu yang lebih penting, penggunaan sealer ini sangat penting karena untuk mencegah semua permasalahan ini bisa terjadi yaitu dengan menggunakan sealer. Jadi sealer itu sebagai proteksi agar cat finish tidak cepat rusak. Begitu, Bu. Oke. Nah, terus sekarang gimana sih Pak cara untuk mengatasinya permasalahan ini terus supaya temboknya bagus lagi ke awal? Nah, cara mengatasi untuk temboknya itu bisa bagus kembali ke awal, seperti yang tadi saya sebutkan, bersihkan dulu, kemudian nanti pakai damsil, seperti itu, Bu. Oke. Boleh nanti kita langsung praktekin aja, Pak? Ya, boleh, Bu. Nanti kita langsung praktekkan teknik atau cara membersihkan tembok yang bermasalah dengan baik dan benar. Oke, teman-teman, sambil kita mempraktekkan, jangan lupa dulu ya buat like, komen, dan juga subscribe. Seperti pada contoh yang ada di belakang saya, di mana cat temboknya ini sudah mengkristal atau effluence, sehingga harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita lakukan pengecatan. Nah, alat-alat yang disediakan atau harus disiapkan yaitu ada KP atau scrub, kemudian setelah itu ada amplas untuk membersihkan debu-debu atau kotoran yang ada pada permukaan yang kotor tersebut, yang rusak tersebut. Nah, kita bersihkan bagian yang cat yang sudah rusak ini dengan menggunakan scrub sampai bersih. Nah,
jika ada bagian cat yang masih keras atau tidak bisa dibersihkan, itu kita bisa amplas langsung, jadi tidak usah dibersihkan semuanya sampai acian apabila catnya ini tidak terlalu parah. Nah, seperti pada bagian yang di atas ini, bagian catnya ini masih cukup baik sehingga tidak usah sampai ke acian. Nah, setelah kita scrub, kita amplas bagian yang tadi dibersihkan agar membersihkan kotoran dan debu dan minyak yang ada pada permukaan substrat yang akan kita cat kembali. Nah, setelah dibersihkan, kita bisa melihat langsung apakah kondisi aciannya masih baik atau tidak. Kita bisa melihat kondisi acian yang baik atau tidak dari kekerasan acian tersebut. Apabila acian tersebut permukaannya itu sudah tidak rata atau misalnya mudah mengeropos, nah ini tanda acian sudah tidak terlalu baik. Maka dari itu kita menyarankan agar memperbaiki aciannya terlebih dahulu agar memberikan kesan yang lebih artistik pada bangunan. Apabila aciannya masih bagus, kita bisa langsung timpa dengan cat sealer yang sesuai dengan kelembaban pada tembok ini. Nah, teman-teman, itu tadi permasalahan pada cat tembok. Tadi kita udah membahas tentang apa aja, Pak? Tadi tentang permasalahan pada cat tembok, cara mencegah dan cara menanggulangi apabila terjadi permasalahan pada cat tembok itu tadi. Oke, teman-teman, kita sudahin aja video ini. Buat teman-teman yang mau kepo lagi nih, gimana cara untuk mencegah atau permasalahan-permasalahan yang ada, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye! Bye!